Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada pertemuan terakhir kita sudah menyebutkan alamat al-fi'il, tanda-tanda fi'il. Apa yang pertama? Qad, ya. Yang pertama adalah qad. Yang dimana qad ini dia bisa masuk pada fi'il madhi dan juga pada fi'il mudhari. Apa makna qad apabila masuk pada fi'il madhi? Apa itu maknanya? Apa? Ya, dia bermakna takrib atau tahqiq. Dia bermakna takrib, yaitu dekat kejadiannya. Seperti contoh qad qamat as-shalah, telah dekat ditegakkannya waktu salat. Dan dia juga bisa bermakna tahqiq. Bermakna tahqiq. Apa contohnya? Misalkan pada ayat, ya, qad aflaha al-mu'minun. Sungguh orang-orang yang beriman itu mendapatkan keberuntungan. Kemudian yang kedua, qad yang masuk pada fi'il mudhari, dia bermakna apa? Apa yang pertama? Taksir, ya. Dia bermakna taksir, sering atau kebanyakan. Bagaimana contohnya itu? Qad yanjahu al-mujtahid. Kebanyakan orang yang, apa contoh yang kemarin antum kita tulis? Yang kemarin lah. Bukan seperti itu kayaknya. Qad yanalu, begitu ya. Qad yanalu al-mujtahidu buqyatah. Nah, kebanyakan orang-orang yang bersungguh-sungguh itu mendapatkan cita-cita atau keinginannya. Jadi di sini qad yang masuk pada mudhari bermakna taksir, kebanyakan. Kemudian yang kedua makna qad pada mudhari apa itu? Taklil, jarang atau sedikit. Seperti qad yasduqu al-kadhub. Terkadang pendusta itu dia jujur. Terkadang pendusta itu dia jujur. Kemudian ada makna yang ketiga, ya, kita sebutkan qad yang masuk pada mudhari apa itu? Dia bermakna tahqiq, seperti dalam ayat qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kalian. Jadi ini tanda yang pertama, ya, dari tanda fi'il, yaitu qad. Kemudian yang kedua, siapa sebut? Yang kedua, apa yang kedua? Sin, ya, sin. Apa makna sin? Menunjukkan atas waktu akan datang. Dan sin ini khusus pada fi'il mudhari, ya. Khusus pada fi'il mudhari. Kemudian tanda yang ketiga dari tanda fi'il saufa. Saufa sama maknanya sin, ya, menunjukkan atas istiqbal, akan datang, dan dia juga khusus pada fi'il mudhari. Hanya saja perbedaannya akan datangnya saufa itu lebih lama dibandingkan sin. Jadi kalau penerjemahan bebas, ya, saya lamun dengan saufa ya lamun itu serupa, ya. Kelak mereka akan mengetahui. Hanya saja saufa itu lebih lama waktu akan datangnya dibandingkan sin. Kemudian tanda yang ketiga dari fi'il apa itu? Ta'u ta'nis as-sakinah. Ta'u ta'nis as-sakinah. Dia ini masuk pada fi'il apa? Fi'il madhi, ya, kekhususan fi'il madhi. Dikatakan taknis, kenapa dia dikatakan taknis?
Kenapa dia dikatakan taknis? Karena isim yang disandarkan kepada fi'ilnya ini, baik dia fa'il atau naibul fa'il, itu adalah mu'annas. Mu'annas ya, pasti dia mu'annas. Kemudian dikatakan sakinah, karena taknya ini datang dalam sukun. Disukun taknya. Disukun taknya. Kecuali kalau berjumpa dengan sukun yang lainnya. Maka boleh diharakati. Jadi ini yang disebutkan oleh Ibn Ajurrum rahimahullah ta'ala, 4 tanda isim, 4 tanda fi'il. Yang dimana beliau cuma menyebutkan tanda dari fi'il, madi dan mudhari. Beliau rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan tanda fi'il apa? Amar. Siapa yang tahu kenapa? Ada 2 ini. Siapa yang tahu kenapa? Kenapa? Karena Ibn Ajurrum rahimahullah ta'ala itu berada di atas madhab Kufiyun. Sedangkan Kufiyun itu membagi fi'il cuma berapa? 2. Madi dan mudhari. Tidak ada fi'il amar di sisi mereka ya. Tidak ada fi'il amar. Karena itu penulis tidak menyebutkan tanda fi'il amar. Tapi kita sebutkan ya, apa itu tanda fi'il amar? Apa? Dia menunjukkan atas tolab, permintaan atau perintah. Kemudian yang kedua apa? Dia bisa menerima ya mukhatabah atau nun taukid atau nun taukid. Kemudian alamat huruf, apa alamat huruf? Ini paling mudah ya. Apa alamat huruf? Tidak ada alamat ya. Tanda huruf yaitu adamu al-alamah. Tidak adanya tanda. Kita masuk ya di bab yang baru berkaitan tentang i'rab. Dan ini inti pembahasan nahwu ya. Berkaitan tentang al-i'rab. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babul i'rabi. Bab berkaitan tentang i'rab. Apa itu i'rab? Kita sebutkan definisinya ya, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di matanya. Al-i'rabu huwa tagyiru awakhiri al-kalimi likhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan au takdira. Ada di matan ya semuanya. I'rab dia adalah taghyir, perubahan awakhir, akhir-akhir, al-kalim, pada kata-kata. Likhtilafi, karena perbedaan, al-awamil, amil-amil, nanti kita detailkan ya, kata perkataan disebutkan oleh penulis, kita terjemahkan saja dulu. Likhtilafi, karena perbedaan, amil-amil, ad-dakhilati, yang masuk, alaiha, padanya, itu pada kata-kata tersebut. Lafdon, baik perubahannya itu secara terlafadzkan ataupun takdira, secara tersembunyi. Takdir di sini maksudnya tersembunyi, tidak nampak, tidak terlafadzkan. Jadi ini definisi i'rab ya, secara istilah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Jadi i'rab itu taghyir awakhir al-kalim, perubahan akhir-akhir pada kata. Yang diinginkan di sini perubahan akhir pada kata yaitu harokatnya ya. Harokatnya. Misalkan dari ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan. Udah, saya kasih harokat. Muhammadun maror tu bi Muhammadin.
Jadi kata penulis tagyiru awakhiri al-kalim. Perubahan akhir-akhir pada kata. I'rab. Terjadi perubahan. Maksudnya yang berubah di sini adalah apanya tadi? Harokatnya dari Muhammadun di dhammah, di fathah dan di kasrah. Bukan yang berubah hurufnya. Bukan ya? Bukan Muhammadun huruf dal berubah menjadi ra misalkan. Bukan itu yang diinginkan. Tapi maksudnya perubahan akhir pada kata-kata yaitu apanya tadi? Harokatnya. Harokatnya ya yang berubah. Apakah dhammah menjadi fathah kemudian menjadi kasrah misalkan. Kenapa bisa berubah di sini? Kenapa bisa berubah keadaan akhirnya harakatnya dhammah, fathah dan kasrah? Kenapa bisa? Kata penulis likhtilafi al-awamil ad-dakhilati alaiha. Karena perbedaan awamil jamak dari amil, perbedaan amil yang masuk pada kata-kata tersebut. Amil lagi kita perlu detailkan ya. Apa itu amil? Kalau kita mau terjemahkan bebas, amil itu isim fa'il ya dari amilah, ya'malu, amil. Itu isim fa'ilnya. Berarti orang yang melakukan pekerjaan, orang yang beramal. Itu kalau diterjemahkan secara bebas ya. Tapi maksudnya di pembahasan nahwu di sini, amil itu adalah sesuatu yang mengharuskan terjadinya perubahan akhir suatu kata. Jadi amil adalah dia yang mengharuskan terjadinya perubahan akhir suatu kata. Dari sisi rafa, nasab, jar, atau apa lagi satu? Jazm. Itu ya, jadi amil dia adalah sesuatu yang mengharuskan terjadi perubahan pada akhir suatu kata. Bagaimana bentuk perubahannya? Dari rafa, misalkan dhamma, marfu dengan dhamma, atau berubah ke nasab di fathah atau jar. Demikian pula jazm. Itu amil ya. Itu amil yang menyebabkan terjadinya perubahan akhir pada suatu kata. Misalkan contoh di sini jaa Muhammadun. Muhammadun kenapa dia di dhammah? Kenapa dia di dhammah? Karena amilnya di sini, amilnya yaitu jaa. Kalau mau cari amil, keumumannya itu dia di belakang. Dia di belakang itu keumumannya ya. Itu keumumannya, tapi sebagian keadaan amilnya di depan. Itu keadaan-keadaan tertentu. Tapi keumumannya, amilnya itu yang membuatnya dhammah ini Muhammadun, itu di belakangnya ya, yaitu ja'ah. Ja'ah. Apa arti ja'ah? Datang. Telah datang. Dia butuh makmul yang terkena amil. Dia butuh ya, yang mengharuskan kata setelahnya itu di dhammah. Di dhammah. Sebagai fa'il ya. Jadi amilnya yang menyebabkan Muhammadun dia dibaca dhammah yaitu ja'ah. Lihat pada Muhammadan, kenapa dia dibaca fathah? Kenapa dia dibaca fathah? Karena amilnya ra'aitu. Saya melihat. Ra'aitu di sini saya melihat dia butuh kepada objek maf'ulun bihi sehingga dia dibaca fathah. Lihat ya beda amilnya ya. Satu ja'ah, satu ra'aitu. Kemudian Muhammadin kenapa dia dibaca kasrah? Karena amilnya sebelumnya yaitu huruf jar ba mengharuskan dia dibaca kasrah yaitu Muhammadin. Muhammadin. Beda amilnya ya, beda amil. Jadi apa tadi amil? Sesuatu yang mengharuskan perubahan akhir kata dari keadaan rafa ke nasab atau ke jar.
Demikian pula ke jazm. Ke jazm. Itu yang menyebabkan terjadi perubahan-perubahan akhir pada kata. Karena beda amilnya. Beda amilnya yang masuk padanya. Kemudian ini untuk fi'lin semua ya. Untuk isim semuanya ini ya. Contoh untuk isim ini ya. Muhammadun tanda isimnya dhammah. Tanda isimnya tanwin, isim semua ini. Nah, kita ambil contoh untuk fi'il. Untuk fi'il. Misalkan fi'il mudhari ya yang mu'rab. Yusafiru aliyun. Yusafiru. Ini fi'il ya. Fi'il mudhari. Kemudian lan yusafira. Kemudian lam yusafir. Nah, ini ya. Beda lagi ini ya. Nah, ini untuk contoh fi'il mudhari. I'rab apa tadi definisi i'rab? Tagyiru awakhiri al-kalim. Perubahan akhir pada kata likhtilaf karena berbedanya amil yang masuk padanya. Lihat di sini ya, yusafiru apa harakatnya? Dhamma ya. Dhamma. Mana amilnya yusafir? Mana amilnya? Di mana tadi kita cari amil? Di depannya sebelum kata itu. Amilnya yusafir ini amilnya maknawi. Secara makna, yaitu kosong dari penasab, nanti kita i'rab itu ya. Kosong dari penasab dan penjazm. Jadi secara makna. Sama mubtada ini. Amilnya secara makna. Karena tidak ada penasab, tidak ada penjazm, maka fi'il mudhari kita hantam dengan dhamma. Tidak ada yang lain ya. Tidak ada yang lain. Ini amilnya ya. Secara makna yaitu tajarrud. Kosongnya dari penasab dan penjazm. Kemudian yusafiro. Kenapa dia dibaca fathah? Mana amilnya? Lan. Dia kemasukan penasab. Nanti ini kita bahas. Kita cuma contoh saja ini mengisyaratkan kemasukan lan. Itu amilnya. Sehingga dia dibaca fathah. Jadi nanti ada pembahasan nawasib. Nah, nawasib. Huruf-huruf yang menasab fi'il mudhari. Jadi kapan fi'il mudhari kemasukan nawasib, dia pasti apa? Mansub. Apakah dengan fathah atau dengan hadfu nun ataukah dengan hadfu illah. Sesuai apa fi'il mudhari'nya. Atau dengan fathah muqaddarah yang ada hadfu illah nanti di jazm itu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ya, yusafiru lan, yusafira lam, yusafir. Apa harakat ra-nya? Sukun. Berubah ya? Berubah. Yusafiru, yusafira, yusafir. Kenapa dia di sini sukun? Karena amilnya lam. Amilnya lam. Ini namanya jawazim yang menjazam fi'il mudhari. Jelas sampai sini ya? Jadi i'rab dia adalah tagyiru awakhiri al-kalim, perubahan akhir pada kata. Itu kenapa bisa terjadi perubahan? Likhtilaf, karena berbedanya amil-amil yang masuk padanya, pada kata tersebut. Jelas itu ya? Beda amilnya sehingga beda juga harakatnya. Seperti misalkan di Nur Suluk ya, banyak contoh-contohnya. Hada kitabu Ahmad misalkan. Sudah ya kayak begitu. Hada kitabu Ahmad. Kenapa Ahmad di situ? Karena dia mudhofun ilai. Dia mudhofun ilai. Mana amilnya? Kitab ya sebelumnya itu. Misalkan hadal kursiyu li misalkan li siapa? Lil mudarris misalkan ya. Lil mudarrisi. Dia di kasrah karena amilnya yaitu huruf jar. Jadi i'rab
dia adalah tagiru awakhiril kalimi likhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alaiha. Sudah sampai situ ya? Jelas makna perubahan yang diinginkan dengan perubahan adalah harokat yang berubah ya. Harokat yang berubah dari marfu misalkan dengan dhamma, kemudian mansub dengan fathah, lalu apa? Majrur dengan kasra. Kalau mudhari misalkan majzum dengan sukun, mansub dengan fathah, marfu dengan dhamma. Itu yang berubah ya. Harakatnya bukan hurufnya. Kemudian sudah kita sebutkan apa penyebab terjadinya perubahan, karena berbeda amilnya. Berbeda amilnya. Kemudian yang terakhir kata penulis, beliau menyebutkan lafdhan au takdirah. Perubahan itu yang terjadi pada akhir kata disebabkan oleh amil yang masuk padanya. Perubahannya itu baik secara lafdhan. Apa lafdhan? Terlafatkan, artinya nampak. Seperti contoh-contoh ini ya. Lafdhan semua ini. Lihat ini contohnya. Muhammadun, ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Terlafatkan perubahannya ya. Dari dhammah ke fathah. Kemudian kasrah. Jelas ya? Nah ini juga. Yusafiru, lan yusafiro, lam yusafir. Nampak ya? Terlafatkan seluruh perubahan-perubahannya. Kemudian au takdirah jadi perubahan di sini. Perubahannya di sini takdir, perubahan terbagi menjadi dua ya. Ada lafzi ini ya. At-takdir perubahan ada dua, ada lafzi, ada takdiri. Apa arti takdiri? Tersembunyi, tidak terlafatkan ya. Al-lafzi, at-takdiri. Ada perubahan yang terlafatkan. Ini contoh-contohnya tadi ya semua itu. Ada perubahan pada akhir suatu kata secara takdiri. Maksudnya takdiri tersembunyi. Kalau tersembunyi pasti tidak nampak. Ya, itu tersembunyi artinya tidak nampak. Perubahan secara takdiri ini itu ada 3 sebab. Perubahan secara takdiri itu ada 3 sebab ya. Bisa karena at-ta'addur, apa lagi? As-siqal. Kemudian apa satu? Al-munasabah. Al-munasabah. At-ta'addur, as-siqal, dan yang terakhir al-munasabah. Al-munasabah. Nanti contohnya sebentar kita detailkan sedikit ini. At-ta'addur artinya dia berudur. Dia berudur. Jadi isim atau kata yang di-i'rab secara tersembunyi karena ta'addur itu namanya isim apa? Siapa yang tahu? Sudah tuh ya, udah lagi sampai habis ini. Isim maksur ya, yang akhirnya adalah alifun lazimah. Ini namanya katanya maksur ya. Maksur. Sebentar contoh-contohnya. Maksur yang akhirnya adalah alif. Misalkan Musa, jelas ya. Misalkan Musa atau jangan Musa ya, dia mamnu minas saraf. Misalkan
Fata, apa fata? Sudah sering berulang ini. Pemuda ya. Al-fata, yang akhirnya adalah alif. Kalau asikol, apa nama katanya itu yang dia di Arab secara takdir tersembunyi karena sikol artinya berat. Yaitu mangkus ya. Mangkus. Yaitu akhirnya adalah ia lazimah. Akhirnya adalah ia lazimah. Misalkan ad-da'i. Ad-da'i. Ini ya. Ad-da'i. Sebentar contohnya supaya jelas. Kalau munasabah, apa arti munasabah? Bersesuaian. Yaitu dia tatkala bersambung dengan ya mutakallim. Ya mutakallim. Siapa bisa beri contoh? Misalkan kata yang bersambung dengan ya mutakallim. Bagaimana contohnya itu? Banyak ini. Sudah sering berulang. Mobilku misalkan apa? Sayyarati, kolami, baiti, kitabi. Itu semua bersambung dengan ya mutakallim, ya munasabah. Kita sebutkan contoh-contohnya untuk ta'addur ya. Yang terjadi pada isim maksur, yang dimana dia adalah isim yang akhirnya adalah alif. Kalau mangkus, akhirnya adalah ya. Kalau munasabah bersesuaian, maksudnya dengan ya mutakallim ya. Ya mutakallim. Contohnya yang ta'addur. Contohnya misalkan ini ja'a al-fata. Ja'a al-fata. Mana domanya di sini? Seperti itu tadi Muhammadun. Tidak ada ya, maksudnya tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Karena dia berudur. Alif itu selamanya tidak bisa berharokat. Alif selamanya tidak bisa berharokat. Itu namanya ta'addur. Dia berudur. Jadi kalau nanti di Arab, nanti kita mengerap ya. Al-fatah itu isim yang marfu dengan tanda dhamma muqaddarah. Misalkan fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Dhamma yang tersembunyi. Kemudian apa yang menghalangi dari nampaknya dhamma itu? Ta'addur. Berudur. Karena ini alif tidak bisa diharokati. Tidak ada ya. Tidak ada harokat pada alif. Jadi sama. Ja'a al-fatah, ra'aitu al-fatah. Jadi kalau ra'aitu al-fatah, apa harokat yang tersembunyi di atas alif? Kalau ra'aitu al-fatah, yaitu fathah ya. Fathahnya tersembunyi. Marartu bil fatah, apa harokat yang tersembunyi? Kasrah. Jelas ya? Kenapa tersembunyi? Tidak nampak karena berudur alif. Alif selamanya tidak bisa diharokati. Kemudian yang kedua, untuk isim mangkus. Ad-da'i misalkan ya. Untuk isim mangkus, yang dia di i'rab secara tersembunyi karena as-siqal berat, itu pada keadaan marfu saja dan majrur. Misalkan contohnya, ja'a, kasih sama saya contohnya. Kita samakan saya itu koma, misalkan koma apa? Ad-da'i. Kemudian ra'aitu, sini nampak ya. Nampak iya. Marartu bid da'in, tidak nampak ini ya. Jadi untuk isim mangkus yang akhirnya adalah ya, dia dalam keadaan marfu, demikian pula majrur di dhamma dan di kasrah, itu i'rabnya secara takdiri tersembunyi. Kenapa? Berat.
Maksudnya berat di lisannya orang-orang Arab. Harokat ya yang berada di ujung, di akhir, itu berat kalau diharokati dengan dhamma. Kalau dibilang bisa ya. Koma ad-da'iyu. Bisa atau tidak? Bisa, tapi ada sikol. Sesuatu yang berat di lisan. Maka dari itu, harokatnya disembunyi, tidak dinampakkan. Tidak dinampakkan. Demikian pula dalam keadaan majarur yang di kasroh. Berat juga. Ya yang berada di ujung, dia diharokati dengan harokat kasroh. Karena ya itu sifatnya rendah ya, di bawah. Harokat kasroh di bawah lagi. Jadi berat. Ini di bawah ya-nya, sifatnya kasroh di bawah juga. Kalau ini ya di bawah, dhamma sifatnya itu di atas, ke bawah langsung ke atas, berat. Kalau fathah, ini ringan. Ringan. Ya yang berada di akhir ketemu dengan fathah. Maka dari itu dia nampak. Ra'aitu ad-da'iyah. Ra'aitu ad-da'iyah. Marartu bi da'i. Tidak nampak ya, bukan marartu bi da'i. Da'i. Itu berat ya. Itu berat tapi bisa. Hanya saja sikol. Beda tadi kalau ta'adur, betul-betul tidak bisa diharokati alif. Bisa dipahamin? Jadi itu tadi ya, ada i'rab perubahan secara lafaz. Kalau secara lafaz mudah ya, langsung nampak. Kita lafadzkan perubahannya di dhammanya, fathahnya, kasrohnya. Sedangkan yang tersembunyi itu tidak nampak perubahannya, tapi dia berubah ya. Bukan nanti tidak kita katakan al-fatah sebagaimana nanti akan datang, tidak kita katakan al-fatah sebagai mabni. Al-fatah ini berubah. Terjadi perubahan, hanya saja perubahannya tersembunyi, tidak nampak. Ja'a al-fatah, ra'aitu al-fatah, marartu bi al-fatah. Berubah atau tidak secara zahir? Secara zahir tidak nampak ya. Tapi dia tersembunyi. Kemudian yang ketiga, al-munasabah. Bersesuaian. Misalkan apa contohnya? Misalkan Abi saja ya. Abi, bapakku. Abi di sini, koma. Abi, kemudian ra'aitu. Abi, marartu bi. Abi, semuanya harokat baknya itu di kasroh. Kenapa? Dia tidak nampak perubahan pada harokat baknya. Karena munasabah. Dia menyesuaikan dengan ya mutakallim. Karena ya mutakallim itu cocoknya dengan harokat kasroh sebelumnya. Karena itu tidak dikatakan ja'a abuy. Ja'a abuy. Ro'a itu abai. Jelas ya? Karena ya mutakallim huruf ya cocoknya dengan kasroh. Maka dari itu kata yang bersambung dengan ya mutakallim dia di i'rab takdiri tersembunyi. Apa alasannya? Munasabah, bersesuaian dengan harokat ya mutakallim. Jadi nanti kalau di i'rab abi fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun muqaddarah. Apa yang menghalangi nampaknya dhammanya? Mana min duhuriha istighalu mahal biharakati al-munasabah. Nanti itu ya. Sibuknya tempat dengan harokat yang bersesuaian. Nanti itu. Kita mengira seperti itu ya. Mudah itu. Jelas sampai sini. Ini mungkin agak panjang ya yang takdiri, yang tersembunyi. Jam berapa? Sudah jelas itu. Jadi takdir perubahan pada kata yang terkena i'rab itu ada
Dua. Ada yang terlafatkan dan ada yang tersembunyi. Nah, kalau terlafatkan kita tidak jelaskan kenapa terlafatkan. Kan itu yang asalnya. Perlu dijelaskan yang tersembunyi. Kenapa dia tidak dilafatkan? Kenapa perubahannya itu tersembunyi? Karena ada 3 alasan. Apa alasan yang pertama? Perubahannya itu tidak nampak, dia tersembunyi. Jadi sesuatu yang tersembunyi itu harus dicari sebabnya. Kalau nampak jelas sudah ada. Kalau tersembunyi tidak nampak, itu harus dicari apa penyebabnya dia tidak nampak. Itu ada 3 ya. Ta'addur. Apa itu ta'addur? Berudur. Ini terjadi ini terjadi pada kata yang akhirnya adalah alif. Apa namanya? Al-maksur. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua yaitu as-siqal. Karena berat di dalam pengucapan. Ini terjadi pada kata yang akhirnya adalah ya, apa nama lainnya? Mangkus. Berat ya. Berat. Itu pun di keadaan dhamma saja dengan kasrah. Kalau fathah dia nampak. Kenapa nampak? Karena sudah ringan. Kemudian alasan yang ketiga tersembunyinya harakat pada i'rab yaitu munasabah. Apa munasabah? Bersesuaian dengan ya mutakallim. Karena ya mutakallim huruf ya tidak cocok kecuali dengan kasrah saja. Maka tidak boleh dinampakkan harakat dhamma, demikian pula fathahnya. Jelas sampai sini ya tentang i'rab. Kemudian yang berikutnya yaitu lawannya i'rab. Lawan dari al-i'rab yaitu apa? Al-bina. Kita ambil sedikit ya, ringkas ya, kita tidak sebut panjang. Ringkas saja karena setelah tanggung ini ya. Setelahnya penulis menyebutkan pembagian i'rab. Jadi itu i'rab, apa tadi i'rab? Secara ringkas apa? Taghyir, ada perubahan. Lawannya i'rab yaitu al-bina. Lawan i'rab yaitu al-bina. Bina ya. Bina. Al-bina. Apa itu bina? Lawannya i'rab yaitu tetapnya akhir suatu kata. Lawannya kalau i'rab perubahan. Kalau bina secara ringkas saja, bina tetapnya akhir suatu kata, tidak berubah. Meskipun ada amil masuk, ja'a amil masuk, ra'aitu masuk, huruf jar, marartu bi, dia tidak berubah. Contohnya ya, contohnya apa? Kita ambil fiilnya sama ya. Ja'a man koma. Ra'aitu man koma. Marartu biman koma. Nah, ini pembahasan bina. Apa bina? Tetapnya akhir suatu kata dalam satu keadaan saja, tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan. Amilnya lihat ya, amil yang masuk beda-beda ya. Ja'a man koma. Lihat apa harokat man? Sukun. Ra'aitu man koma. Apa harakatnya man? Sukun. Marartu biman koma. Tetap disukun ya. Padahal di sini masuk amil ja'a, seharusnya dia marfu, dhammah, masuk amil ra'aitu dia mansub ya dengan fathah misalkan, masuk huruf jar di kasrah itu, seperti itu.
Tapi ini man tidak berubah. Baik dia sebagai fa'il, sebagai maf'ulun bihi, objek, ataupun kemasukan huruf jar. Tidak berubah. Beda. Itu tadi Muhammadun. Beda itu ya. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Beda dengan man. Tidak sama juga dengan ini ya. Kali ini al-fatah sudah kita sebutkan. Al-fatah terjadi perubahan atau tidak? Terjadi, hanya saja apa? Perubahannya tidak nampak, tersembunyi. Kali ini betul-betul tidak terjadi perubahan. Tidak terjadi perubahan ini pada harakat nun dari kata man. Tidak terjadi perubahan. Ini namanya al-bina. Ini namanya al-bina. Luzumu akhiri al-kalimah halatan wahidatan. Tetapnya akhir suatu kata dalam satu keadaan. Jelas ya? Jadi kata yang bina ada terus-menerus di atas sukun. Seperti man. Siapa tahu lagi? Yang lain. Mabani di atas apa lagi? Ada mabani di atas dhammah. Misalkan haitsu. Haitsu ya, haitsu. Ada juga sesuai dengan harakat yang 4 ya. Ada mabani di atas fat. Misalkan aina, kaifa. Itu mabani semua itu di atas fat. Apalagi satu? Kasra ya. Misalkan amsi. Amsi, ini kita sebut contoh-contohnya. Man, kemudian apa lagi? Aina, amsi, perwakilan-perwakilan ini ya, dan haitsu, saat. Ini semuanya mabani. Kata yang bina tidak berubah keadaan akhirnya. Ada terus-menerus di atas sukun, ada di atas fathah, ada di atas kasroh, ada di atas dhammah. Tidak berubah ini. Kalau haitsu terus. Amsi terus ya. Tidak ada amsah. Untuk amsi artinya kemarin ya. Aina. Tidak ada ainu atau aini. Jelas ya, bukan tidak terjadi perubahan. Ini juga man. Dia sukun terus. Jadi ini namanya al-bina. Ini namanya al-bina. Jadi pembagian bina langsung saja kita sebutkan di sini. Pembagian bina di sini ya, ada terbagi menjadi 4 ya. Dia bina tetap di atas sukun, di atas fathah, di atas kasrah, dan di atas dhammah. Tidak ada kalau bina ya, tidak ada bina. Yang di matan itu nanti pembagian i'rab, waqsamuhu arba'atun. Karena bina begini saja, tidak ada uraiannya. Kalau i'rab nanti itu ada di matannya, ada kata yang i'rab dikatakan marfu, mansub, seterusnya ya. Jadi kata yang bina itu ada dia bina di atas sukun, fathah, kasrah, dan dhammah. Kasrah dan dhammah. Sudah ya, baik saya pembahasannya. Jadi i'rab, apa i'rab? Kita ulangi secara ringkas. Apa itu i'rab? Tagyiru awakhir al-kalim likhtilafi al-awamil dakhilati 'alaiha lafdhan au takdira. Kemudian apa itu bina? Luzum, tetapnya ya. Tetapnya akhir suatu kata. Tidak berubah. Tidak berubah meskipun amil-amilnya itu masuk berbeda-beda ya. Berbeda-beda seperti ini. Dia tetap tidak mengalami perubahan. Sudah ya, jadi ini i'rab, ini bina. Kata yang terkena i'rab namanya mu'rab. Kata yang terkena bina namanya mabni. Begitu saja ya. Yang terkena i'rab sebagaimana nanti akan datang itu namanya mu'rab. Yang terkena bina itu namanya mabni.
Sudah, nanti kita lanjutkan jenis-jenis kata yang mu'rab, misalkan isim dan juga fi'il mudhari, kata yang bina, misalkan apa namanya, huruf, fi'il amar, fi'il madi. Sebagian isim ada juga yang mabani ya. Demikian pula sebagian keadaan fi'il mudhari dia juga ada yang mabani. Misalkan bersambung nun niswa atau nun taukid. Jelas ya, itu saja pembahasannya. I'rab dan bina. Kalau i'rab terjadi perubahan, apakah terlafadzkan perubahannya atau tersembunyi. Sedangkan bina itu tidak terjadi perubahan pada akhirnya. Nanti kita lanjut pembagian i'rab. Jelas sampai sini? Sudah? Jelasin ya? Tinggal banyak saja dibaca-baca diulang-ulang. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta